bau badan gitu. Kalau kamu ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Iya, aku ngerasa kayak takutnya kita kan emang susah buat iniin nyium bau badan sendiri, tapi kan pasti orang lain kan tahu kan. Iya, kita benar. kayak bisa cium bau badan kita gitu. Bener. Susah banget sih emang kalau nyium bau badan sendiri ya. Mungkin teman-teman gaya juga kayak gitu juga ya, susah banget buat nyium bau badan sendiri. Dan kita tuh harus nanya dulu ya pendapat orang lain kalau bau atau enggaknya gitu. Tapi sebenarnya sih basic kita untuk nggak bau badan sih sebenarnya gampang banget sih, apalagi kan kita tinggalnya mungkin di Indonesia ya, walaupun bukan di Jakarta. Ya kita sih memang di Jakarta, tapi mungkin kan seluruh Indonesia kan pasti ngerasain panas ya. Apalagi kita negara tropis. Betul. Nah kalau misalkan kalau aku tuh emang pakainya dua sih. Iya, deodoran sama antiperspiran, tergantung kondisi sih sebenarnya. Tapi kalau ngomongin bau badan sendiri, kamu tau gak sih bau badan tuh asalnya tuh dari mana? Nah, aku nggak tahu tuh kan, karena kayak katanya bilang keringat kita tuh bau. Emang iya keringat kita tuh bau? Nah iya, sebenarnya tuh bau badan itu sebenarnya keringat yang bercampur dengan bakteri yang ada di itu kita, di ketiak kita atau di badan kita gitu. Nah itu terbentuknya tuh dari kelenjar apokrin. Nah itu biasanya adanya di ketiak atau enggak di selangkangan. Makanya rasanya tuh kayak lembab ya kalau misalkan di bagian situ ya, di bagian daerah lipatan. Iya, di daerah lipatan gitu. Ya mungkin kalau misalkan yang kurus mungkin cuma ada di daerah situ, cuma kalau misalkan yang gemuk itu biasanya memang daerah lipatannya justru lebih bikin cenderung bau ya. Nggak cuma kayak di ketiak, mungkin kayak di lipatan badan atau di lipatan leher gitu. Itu sering banget bau, dan itu tuh yang nimbulin apa ya, orang-orang tuh jadi kayak males nyium kita gitu ya, kayak deket-deket kita gitu ya sebenarnya ya, kayak nyium bau badan kita gitu. Udah cium gitu kan. Iya benar. Kalau kita di sampingnya gitu. Iya benar. Terus ganggu ya, apalagi kalau misalkan itu ya yang suka di transportasi umum itu tuh sering banget tuh, kayak ya mau nggak mau kita harus sedia masker gitu. Iya. Tapi apalagi desek-desekan. Iya benar. Cium banget tuh kalau desek-desekan. Benar banget. Ngomong-ngomong teman-teman Gaya hari ini nggak ada Mporo Gaya ya. Dia katanya tuh lagi ngapain gitu di sawah tuh. Sawah tuh dia lagi itu. Apa lagi ngurusin anaknya nggak tahu dah. Pokoknya anaknya sama suaminya ribet kan. Iya. Mporo Gaya jadi nggak hadir dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman Gaya jangan nyari, kita berdua aja ya. Kalau mau nanya-nanya tentang bau badan boleh. Nah balik lagi nih ngomongin bau badan. Sebenarnya tuh yang pertama tuh orang-orang mungkin langsung kepikirannya deodoran ya. Deodoran ya. Itu apa sih Mbak? Nah kalau sebenarnya deodoran itu dia produk buat menyamarkan bau dari bau keringat kita yang ada di ketiak ataupun di selangkangan ataupun yang ya pokoknya lipatan yang ada di tubuh. Tapi utamanya adalah ketiak. Nah biasanya sih deodoran itu ada beberapa hal sih, maksudnya beberapa jenis ya. Jadi kayak sebenarnya kita lebih sering nemuin yang roll ya. Oh iya betul, yang roll on gitu kan. Yang roll on. Bener-bener yang roll on tuh sering banget kita ketemuin. Biasanya sih di minimarket dekat kita ya. Nah itu ya, gampang tuh dicari. Itu ada yang nyapa tuh, siang kakak. Siang juga. Halo teman-teman Gaya. Kalian kakak beradik? Enggak. Kita temenan. Kita temenan sama-sama Gen Z yang nyebarin ilmu kepada kawan-kawan teman Gaya. Teman Gaya nih. Walaupun bukan Gen Z ya, sebenarnya kita menyosor kepada ini ya generasi yang apapun lah. Nggak cuma Gen Z, tapi kita ya paling milenial gitu. Sebenarnya sih kita ada Mpok Gaya yang lebihnya seumuran orang tua kita lah ya, cuma dia lagi kagak ada. Jadi kita berdua aja ya. Nah ngomongin lagi soal deodoran ya, tadi kan jenisnya ada yang roll on, terus ada yang oles. Sama ada yang spray gitu. Sebenarnya sih fungsinya tuh menyamarkan ya. Jadi kalian tuh belum tentu
hilang baunya, tapi cuma disamarkan saja sama wangi. Makanya tuh kalau deodoran itu ada wangi-wangi tertentu ya. Iya, wangi-wangi. Jadi kalau misalkan kamu cium misalkan di roll on ya, dia tuh ada wangi-wanginya. Jadi yang harusnya kayak bau sengit ya, bau apalah, bau apa gitu. Jadi dijadiin menyamarkan bau ya, menyamarkan apa, jadi wangi gitu ya, wangi. Jadi badan kita wangi. Jadi nggak ngeganggu orang-orang sekitar, apalagi orang-orang yang suka naik transportasi umum atau enggak yang lagi di tengah keramaian, itu jangan lagi ngeganggu orang-orang sekitar gitu. Apa nih teman-temannya, semoga sukses selalu ya. Amin, kakak. amin. Semoga kakak juga ya, semoga. Oke, balik lagi nih ngomongin deodoran. Iya kakak Hermina, jangan lupa pakai deodoran juga ya, karena jangan sampai membuat orang lain tuh nggak mood dengan bau badan kita, terganggu gitu. Kakak pakai deodoran apa? Kalau aku sih sebenarnya tergantung ya. Aku kadang pakai yang oles, kadang pakai yang roll on. Karena aku pakai antiperspiran, kamu tau nggak antiperspiran itu apa? Nah, aku nggak tahu tuh, itu baru kayaknya ya. Sekarang kita kan kenalnya deodoran aja nih. Tapi sekarang ada yang antiperspiran tuh namanya. Antiperspiran. Antiperspiran tuh apa sih? Nah kalau misalkan antiperspiran ini dia lebih kayak ke nahan ya, nahan keringat buat keluar gitu. Nahan keringat buat keluar karena ketika kamu nahan keringatnya itu, antiperspiran kan bekerja ya, dan itu jadi kita nggak bau berlebihan gitu. Apa nih teman-teman, kayak kakak habis putus ya, putus ya. Jangan-jangan karena bau badan. Iya tuh. Gimana tuh? Kamu ngerasa bau badan kan? Iya. Apa kamu terganggu bau badan kamu? Apa Coba gimana? kamu tanya. Kalau misalkan kamu habis putus karena bau badan, ya mungkin karena kamu nggak pakai deodoran atau kamu nggak pakai antiperspiran ya. Jadi gini, kalau misalkan pakai deodoran itu nggak ampuh, kamu bisa pakai antiperspiran gitu. Kalau antiperspiran ini soalnya dia nahan keringat, teman-teman, kayak jadi dia nahan keringat, nahan bau. Jadinya dia nggak bikin apa ya, keringat berlebihan ya, karena kan panas ya. Apalagi teman-teman kayak kalau buat konser panas-panasan bagusnya pakai apa kah buat cowok? Kenapa? Coba apa? Iya, buat cowok. Buat cowok antiperspiran sih, karena kalau panas dia menahan ya, nahan keringat, bukan cuma nahan bau tapi nahan keringat. Apalagi panas-panas sebenarnya pakai antiperspiran tuh udah oke banget gitu, udah oke banget. Tapi kalau misalkan masih kayak kurang gitu, karena kan antiperspiran tuh kayak ya udah cuma sprot sudah selesai gitu, kayak nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada rasanya mungkin ya. Jadi kalau misalkan nggak pede ya mungkin kamu bisa bawa deodoran di jalan, mungkin yang sasetan aja ya, sasetan tuh udah tersedia banyak sih di warung-warung atau nggak di minimarket. Jadi kamu tinggal ya udah, kalau misalkan nggak pede kamu oles. Tapi ya gitu sih, balik lagi ya, tergantung kenyamanan kamu, tergantung kamu sukanya pakai apa. Ada orang yang kayak pengen ya udah dah deodoran aja gitu. Tapi ada juga antiperspiran karena pengen maksimal. Iya, maksimal biar nahan keringatnya lebih mantep lagi gitu lah. Nah sebenarnya aku juga apa ya, pakai antiseptik sih. Antiseptik yang biar buat mandi tuh, yang cairan gitu mbak. Jadi kayak aku tuh nggak cuma pakai sabun, tapi juga pakai antiseptik. Nah kalau misalkan antiseptik sih ada aturannya sih kawan-kawan. Jadi kalau misalkan deodoran ya mungkin bisa pakai setiap hari, antiperspiran juga bisa sampai makainya setiap hari gitu. Tapi kalau misalkan antiseptik itu nggak bisa. Jadi dia maksimal itu 2-3 kali seminggu. Cuma itu doang. Kenapa? Karena antiseptik itu bisa bikin apa ya, kulitnya lebih kering gitu sih, lebih kering, bikin sakit lah ya, namanya juga area sensitif ya. Jadi mendingan 2-3 kali seminggu aja udah cukup. Gitu. Jadi antiseptik juga nggak kalah pentingnya nih. Pentingnya kita cuma gitu kan. Balik lagi kalian. Jadi kalau misalkan emang merasa produksi keringatnya banyak,
Terus juga teman-teman kalian mungkin ada yang nyindir kayak bau gitu ya. Betul, kalian harus jangan malah sakit hati gitu kalau Iya. ada temen yang nggak tahu. Iya. Mungkin emang Peduli ya. peduli Sebenarnya buat peduli. kebaikan kamu juga gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya caranya untuk memberitahu gimana, dan akhirnya kita ya udah lu pakai deh deodoran. pakai deh Ya sebenarnya nggak tergantung orang-orang juga sih, kayak produksi keringatnya kayak gimana, betul. terus bobot tubuhnya kayak gimana. Biasanya sih ya kalau misalkan bobot tubuhnya berlebih, memang disaraninnya lebih kayak ke antiperspiran sama rutin pakai antiseptik sih, karena dia kan nahan keringat ya, gitu sih. Kalau misalkan berat badannya normal, kayak ya ideal lah ya, ideal sesuai BMI ya, teman-teman, sesuai BMI kalian. Coba hitung BMI kalian berapa? Bukan cuma kurus yang kayak idol enggak. Jadi sesuai sama BMI kalian. Jadi kalau misalkan sesuai BMI kalian ya pakai deodoran atau antiperspiran juga udah cukup gitu. Pokoknya kalau buat konser tadi 2 itu ya. Tapi jangan bawa yang kayak gini ya. Temen gaya, soalnya nanti takutnya disita nih kalau konser kan tadi dia bilangnya buat konser panas-panasan. Iya, benar. Disita kalau buat dibawa konser, apalagi parfum juga kan. Oh iya, biasanya iya sih, biasanya kalau misalkan kaca emang biasanya disita ya. disita. Aku udah lama sih gak konser. Tapi ya bener, aku juga punya pengalaman sih. Nih Kak Salsa bilang berarti ngaruh ya Kak? Ngaruh banget. Ngaruh banget teman-teman gaya. Jadi kalau misalkan kalian sesuai kebutuhan kalian sih ya, Iya, sebenarnya. Kalau misalkan kebutuhan kalian itu pengennya apa ya, ke konser, berarti ya udah pakai antiperspiran aja, nggak apa-apa. Itu cuma kayak 2 kali semprot ya, 2 kali semprot buat 1 ketiak. Tapi ini ada loh Mbak yang antiperspiran tapi dia roll on nih yang punya nih. Ada Jadi juga ya. antiperspiran tapi dia roll on bentuknya teman-teman. Jadi nggak cuma antiperspiran yang spray doang. Ternyata udah ada yang roll on. Jadi memudahkan banget nih buat dicari di mana-mana kan. Bisa dibawa kemana-mana juga ya. Jadi kan nggak usah kayak apa ya, ribet-ribet lah ya. Ribet-ribet. Bener. Kalau misalkan mau bawa deodoran pun juga sekarang banyak yang saset Iya, juga. yang saset gitu. banyak Kalau sih. Yang itu dijual di warung-warung Mm-mm. tuh biasanya yang saset tuh ada tuh teman-teman. Kemasan hemat ya. Iya, kemasan hemat banget itu. Kurangnya apa kakak? Kekurangannya apa nih? Kekurangan ini banyak nih. Ada antiperspiran, ada deodoran, ada antiseptik nih. Kita lagi bahas 3 ini nih. Mau kekurangan Mungkin apa? satu-satu kali ya kita bedah kali ya. Boleh. Nah, misalkan kekurangannya deodoran sih sebenarnya banyak banget ya omongan-omongan kayak nanti ketiaknya hitam. Sebenarnya itu deodoran biasanya ada stigma ngaruh kayak gitu. Sebenarnya nggak salah juga karena dia ada alkoholnya. Oh, ada Jadi, alkoholnya. Tapi ada loh teman-teman yang nggak ada alkoholnya nih. Ada biasanya 0% alkohol tuh biasanya yang lebih aman, nggak bikin ketiak hitam kan ya Mbak. Bener. Kalau misalkan kalian takut ketiaknya hitam, ya mungkin bisa diganti aja jadi antiperspiran gitu. Tapi ya itu tergantung kalian juga. Maksimalin apa ya, mengetahui dulu sih tubuhnya apakah produksi keringatnya berlebih, terus juga kalian aktivitasnya di mana gitu. Kalau misalkan di indoor biasanya sih deodoran sih cukup. Tapi kalau misalkan sampai keluar antiperspiran aja karena panas banget. Jakarta panas banget gitu. Apalagi kalau misalkan kalian pejuang transportasi umum sih, betul. itu mendingan ke antiperspiran aja ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian emang commute daily pakai transportasi umum atau juga kerjanya di luar, kalian harus rutin ya pakai antiseptik gitu. 2 kali seminggu aja cukup, kayak mungkin dijadwalin kayak apa ya, Senin dan Jumat gitu kali ya, atau Senin dan Kamis kayak puasa gitu bisa. Iya betul. Dan apa kalau enggak minggunya nih biar Seninnya fresh gitu kan. Bisa juga tuh. Bener. Jadi nggak cuma pakai sabun aja kalau mandi, bisa juga pakai antiseptik. Tapi gini, pakai antiseptik itu maksimal itu cuma 20 detik.
Oh, 20 detik nih, didieminnya nggak boleh lama-lama berarti. Iya, didieminnya 20 detik. Bisa kayak pakai tawas atau mungkin kayak ada produk-produk MBK tuh Mbak, itu MBK tuh buat apa sih? itu sebenarnya? biasanya itu bedak yang sangat ini ya guys, bedak yang sangat apa sih, udah famous ya dari zaman mungkin dari zaman Poro Gaya udah ada kali ya. Pasti kalau dia dari sini pasti dia pakai MBK deh. Bilang mungkin ya itu sih bedak ya, sebenarnya bedak biasa sih. Jadi dia nggak bisa nahan keringat nih. Ya dibilang nahan bisa, cuma memang effort ya. Jadi kayak harus tetap rutin juga, makanya jadi kayak deodoran sebenarnya sih. Cuma memang versi bedak aja. Betul. Jadi bukan nggak termasuk antiperspiran sih kalau ya itu, lebih kayak ke deodoran. Bisa nahan bau keringat. Dan apa ya, mungkin kan ada kalau kamu nyium bedak itu, kamu bisa nyium apa ya, kayak ada wangi-wanginya ya. Iya, kayak gitu itu sama aja deodoran, karena antiperspiran itu sebenarnya nggak berbau gitu. Sebenarnya ada yang udah ada sih yang teknologinya yang ada yang wanginya, cuma rata-rata emang gak berbau karena dia emang buat nahan kan, bukan buat menyamarkan untuk jadi lebih wangi gitu. Jadi ada beberapa reason orang-orang tuh milih deodoran karena wanginya sih. Jadi wanginya tuh emang variasi ya, karena variasi enak. Ada yang bunga-bunga, ada yang buah-buahan, tuh kan seger ya. Iya betul, apalagi kan kayak di cuaca kayak gini ya, pengen tuh kayak dapat sambutan wangi bukan cuma lewat parfum ya, tapi lewat badan wangi gitu. Jadi nggak cuma kayak lewat sabun, nggak cuma lewat parfum, tapi juga lewat deodoran tuh wanginya juga diperhatiin loh ternyata. Gitu, apalagi yang suka ini namanya juga komut jelly ya, di KL, di TJ, di MRT tuh suka udah korporat gitu kan, pasti yang setiap hari komut daily lah gitu, naik transum itu. Kalau naik transum sih itu ini banget sih, apa namanya, kerasa banget ya. Aku tuh pernah sih di KRL lagi dempet-dempetan, terus juga wanginya gak enak gitu. Maksudnya kayak pengen negur tapi kan kita nggak enak, kita nggak enak, takut dia tersinggung juga kan teman-teman. Kayaknya boleh negur tapi kita pelan-pelan gitu. Betul. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, boleh di komen ya. Nih, ini contoh-contoh apa aja sih Mbak nih? Ada. Iya, aku bawa nih. Kalau misalkan di deodoran sih sebenarnya ada yang oles ya. Ada yang oles. Ini aku punya oles, deodoran. Terus juga aku punya yang roll on juga. Roll on. Kadang-kadang sih aku makanya tergantung ya, kalau misalkan aktivitasku nggak terlalu berat, aku biasanya pakai deodoran. Kalau misalkan aktivitasku berat di luar outdoor gitu ya, di outdoor, aku biasanya pakai antiperspiran. Sama aku udah nyiapin antiseptik gitu. Dia mingguan lah, rutin lah. Karena ternyata tuh ngaruh banget loh. Jadi ketika aku di luar pakai antiperspiran itu ternyata bisa tahan seharian. Iya, tahan. Dan sebenarnya sih direkomendasiinnya sebelum tidur untuk kegiatan besoknya, cuma aku kadang suka lupa karena kecapean ya, karena capek kerja, jadinya aku pakai yang pagi-pagi lah sebelum aktivitas gitu, sebelum aktivitas aku udah pakai gitu. Dan ternyata aku pikir kayak masa sih bisa nahan gitu ya, terus lagi pertama kali masa sih bisa nahan, ternyata beneran bisa loh. Bisa, ngaruh ternyata. Kalau misalkan deodoran tuh kayak aku tuh harus ngoles 2 kali gitu. Kalau misalkan aktivitas outdoor ya, karena kalau aktivitas indoor cuma sekali sih. Karena mungkin nggak keringatan ya. Iya, karena di AC karena kebanyakan kan kalau indoor kan di AC. Sekarang udah banyak AC, jarang lah ya yang non AC. Tapi kalau misalkan di luar udah panas banget, terus udah udah nggak enak lah suasananya. Jadi ternyata mendingan pakai antiperspiran ya. Ada temen gaya lagi tuh yang nanya rekomendasinya pakai apa Kak? Nah itu tergantung kebutuhan kamu apa nih. Coba boleh komen lagi nih.
salsa ya Kebutuhannya apa nih teman-teman gaya kalau misalkan pakai di outdoor ya? Kalau di outdoor mungkin pakai respiran aja Ya. sih. Tapi kalau misalkan di indoor ya cukup pakai deodoran deodoran aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian takutnya apa ya? Kayak takut lah ketiaknya hitam gitu. Soalnya mau mencerahkan itu kan butuh biaya lagi. Di laser bukan Iya butuh biaya lagi karena kecantikan karena kalau eksfoliasi kan mungkin terlalu lama ya waktunya, orang-orang kan punya yang instan. Nah gitu. itu biayanya mahal Biayanya mahal ya, mungkin bisa pakai antiperspiran sih dibandingkan deodoran, karena deodoran tuh memang nggak memungkinkan memang bisa buat ketiak hitam, cuma memang bukan halangan ya untuk tidak memakai deodoran nih. Iya, Harus tetap harus. Ya pokoknya pakai deodoran atau antiperspiran itu adalah tergantung kebutuhan kalian. Betul. Balik lagi ke kebutuhan kalian butuhnya yang buat aktivitas apa, terus juga buat kegiatan apa, di mana gitu kan, itu mempengaruhi banget kan. Mempengaruhi banget. Dan sebenarnya sih kita harus diajarin pakai ini dari kecil kali ya. Kecil. Tapi Kayak harus sunscreen yang dari kecil. Iya, Nah, ini dari- juga nggak kalah pentingnya nih teman-teman gaya buat dipakai. ya mungkin anak kecil banget itu tuh mungkin nggak ini ya, nggak harus Iya, sih. nggak harus. Dan harus cari produknya tuh yang emang apa ya, cocok buat untuk anak-anak gitu. Tapi Harus kenalin lah. kenalin juga Harus nih. kenalin. Tapi kalau misalkan Bagus kayak ya. kalian mungkin udah SD SMP, mungkin SD-nya dari kelas 4 kali ya. Iya, 4 Kan itu kan udah mungkin. mulai udah gede mulai ya. panas-panasan di luar gitu. Udah mulai panas-panasan, udah mulai muncul keringat dan itu pasti ada bakterinya yang Iya. bercampur di badan. Yang mendingan pakai, jadi sabun aja tuh sebenarnya nggak cukup. Apalagi kan di ketiak nggak cukup. Nah jadi mungkin dari sejak SMP kali ya, dari sejak SMP udah dokter emang ngajarin sih. Iya, Jadi kayak ngajarin. mama-mama Gen Z. Gen Z. Kan sekarang Gen Z tuh Iya, udah mulai pada punya nikah. anak, udah punya anak Iya nih. udah mulai punya anak. Jadi ya diajarin lah kalau misalkan mau dikit-dikit tapi yang ramah anak gitu. Ya mungkin kalau SMP mungkin udah bisa ya pakai produk-produk yang ada di pasaran, karena kan udah gede gitu. udah lumayan gede gitu hitungannya. Dan itu harus diajarin. Jadi jangan membuat orang lain bad mood karena badan kita sendiri. Kita harus sadar diri juga nih teman-teman gaya. Ya nggak apa-apa lah nanya-nanya ke temen kayak sebenarnya gue bawa nggak sih gitu. Tapi kalau coba misalkan gitu. ya walaupun dijawabnya jujur agak bikin sakit-sakit hati, ya, cuma nggak apa-apa. Itu kan demi kebaikan kalian gitu, biar Demi kebaikan kalian, demi kenyamanan kalian dan orang lain gitu ya. betul. Jadi nggak apa-apa lah nanya-nanya ke orang, ke temen kalian lah. Ya, ke temen. Biasanya temen tuh Jujur kan. udah jujur paling jujur deh. Jujur gitu, apalagi yang udah deket banget nih, pasti dia bakalan belak-belakan nih sama kalian. Bener banget. Kemarin tuh aku juga kayak sebenarnya sih bukan di ininya, bukan dikatain sih, tapi kayak lebih kayak ke kamu aromanya aroma sih bukan bau, aromanya ngingetin sama seseorang deh gitu kan. Terus aku malah justru nanya, tapi aku bau badan gak sih? Tapi dia bilang kayak enggak, kamu gak bau, cuma emang aromanya aja ngingetin sama seseorang gitu. Nggak apa-apa loh untuk nanya ke teman-teman kan, kayak sebenarnya gue bau gak sih, sebenarnya gue bau gak sih gitu. Apalagi kan anak-anak sekolah kan juga sebenarnya perlu ya. Iya perlu sih anak-anak sekolah, apalagi kadang kan sekolah sampai sore gitu kan. Apalagi olahraga nih, habis olahraga. Lagi tren banget olahraga sebenarnya. Iya, olahraga. Itu wajib banget tuh pakai antiperspiran kan. Sebenarnya lebih kalau olahraga lebih ke antiperspiran sih, kayak antiperspiran. ya kalau sekolah ya mungkin karena di indoor ya. Iya, Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ya dari kan. biasanya kan sekolah tuh ada yang kegiatan olahraganya Iya, tuh. iya itu. Nah itu biasanya pakai juga tuh. Itu bisa pakai wajib. antiperspiran. Tuh, ya mungkin kalau satu produk tuh kelihatannya mahal ya. Iya. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget kok. Ada yang murah kok yang dijual-jual. Banyak banget produk-produk lokal ya, produk-produk lokal yang bagus juga. yang murah dan hemat sih sebenarnya ya.
Jadi kayak kamu bisa ngabisin sampai sebulan Iya, lebih sebulan ya. lah, cukup Sebulan lah. lebih. Buat uang jajan ya cukup lah. Cukup. Banyak juga yang apa namanya pelajar friendly gitu kan, budgetnya gitu kan, itu banyak kok yang dijual-jual di online shop atau di di Minimarket ya. minimarket. Betul. Bener. Jadi kayak mungkin sekarang produk-produk lokal tuh lebih sadar ya, lebih aware Iya, karena lebih aware, lebih ngeluarin ngeluarin yang emang cocok untuk pelajar, nggak mahal-mahal banget karena biar mereka aware untuk membahagiakan orang lain melalui eksistensi Iya. kita ya tanpa bau, Iya, tanpa bau. gitu. Jadi Gitu sih. sekarang udah banyak kok brand lokal yang bagus. Nggak melulu harus brand luar nih yang paling bagus gitu, nggak harus. Banyak kok sekarang brand lokal yang udah ngeluarin dan gak kalah bagusnya gitu. Betul. Ada lagi nih teman-teman Gaya sebelum kita ini ya, kita mau nengokin Poro Gaya nih, apakah bener di sawah atau apa di rumah gitu. Iya, masakan yang Poro Gaya enak. Iya, enak. Wajib sih kalian kalau itu tertanya ya, kalau ada Poro Gaya masak apa hari ini gitu. Kalau misalnya teman-teman Gaya nggak ada yang mau nanya lagi, kita mau ke Poro Gaya nih sekarang. Nah, jadi buat teman-teman Gaya, kalau misalkan kalian bingung mau pakai deodoran apa antiperspiran, dua-duanya bisa dipakai tergantung kebutuhan kalian. Pokoknya jaga badan kalian, jaga bau badan kalian. Pokoknya jangan sampai membuat orang lain bad mood ya dengan bau badan kalian terganggu, apalagi yang suka di ini ya, di transportasi umum, di keramaian dan apapun. Pokoknya jangan mengganggu, jangan mengganggu kesenangan lah. Buatlah orang lain bahagia dengan eksistensi kalian tanpa bau. Apapun generasinya ya. Oke. Semua wajib pakai. Betul. Oke teman-teman Gaya, kita mau nengokin Poro Gaya ya. Oke, dadah. Bye. Bye.